Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari filsafat hukum. Filsafat itu merupakan serapan dari bahasa Yunani, yaitu filosofi. Philo dan sophie terdiri dari dua kata. Philo artinya cinta atau keinginan, dan sophie yang artinya kebijaksanaan. Jadi filosofi ini memiliki arti menginginkan kebijaksanaan dalam hidup. Nah, filsafat hukum ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari mengenai tingkah laku dan etika manusia. Lalu apa objek dari filsafat hukum? Objek dari filsafat hukum adalah hukum itu sendiri. Oleh karena itu, Sacipto Raharjo menyatakan kalau filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Pertanyaan tersebut meliputi pertanyaan hakikat hukum, dasar kekuatan mengikat dari hukum tersebut, dan apa tujuan hukum tersebut. Lalu kita akan mempelajari mengenai hukum positif dan hukum sejarah yang akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya. Aliran hukum sejarah. Hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat. Apabila suatu hukum masih relevan, maka akan tetap digunakan. Hukum ini bisa timbul dan tenggelam berdasarkan jiwa masyarakat. Hukum berbasis budaya atau lokal, oleh karena itu, hukum disebut revolusioner atau berkembang mengikuti waktu. Aliran hukum positivisme. Aliran hukum positivisme adalah aliran hukum yang merujuk pada aliran filsafat yang bersifat empiris. Positivisme itu bersifat empiris karena hukum itu adalah hukum yang hari ini berlaku di sini dan saat ini. Studi kasus harus dilepaskan dari studi sejarah, sosiologis, moral, tujuan sosial, dan fungsi sosial. Kemudian aliran ini memandang hukum sebatas norma atau aturan-aturan yang dipositifkan atau dibuat oleh negara, atau dengan kata lain hukum itu sama dengan undang-undang. Hukum demikian hakikatnya adalah perintah penguasa yang tentu saja otoritas. Aliran positivisme memisahkan secara tegas wilayah norma-norma hukum dengan norma-norma sosial. Baik, selanjutnya corak positivisme. Yang pertama, positivisme analitis. Menurut John Austin, hukum itu pada hakikatnya adalah perintah dari penguasa dan negara. Hukum merupakan sistem yang tertutup, tetap, dan logis. Kemudian corak yang kedua, positivisme hukum murni. Menurut Hans Kelsen, teori ilmu hukum itu bersifat normatif atau tidak seperti teori-teori di dalam ilmu-ilmu alam yang empiris. Teori hukum sifatnya adalah formal tentang cara pengaturan atau pernormaan menurut pola yang spesifik. Pemikiran pokok aliran sejarah. Yang pertama, hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat. Apabila suatu hukum masih relevan, maka akan tetap digunakan. Yang kedua, hukum bisa timbul dan tenggelam berdasarkan jiwa masyarakat. Yang ketiga, hukum berbasis budaya atau lokal, oleh karena itu hukum disebut revolusioner atau berkembang mengikuti waktu. Jadi, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir hukum. Kemudian hukum itu adalah aturan apa adanya yang dibuat dan diakui oleh negara. Baik, saya akan menjelaskan mengenai aliran sociological jurisprudence. Menurut aliran hukum ini, hukum yang baik atau hukum yang efektif itu adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Ini beririsan dengan aliran sejarah, yaitu bahwa hukum itu harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Implementasi sociological jurisprudence. Hukum yang dibuat itu adalah harus mencerminkan terkait dengan living law, yaitu nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Jadi para pembuat hukum ini tidak boleh mengabaikan hal-hal yang hidup di dalam masyarakat ini. Sintesa aliran hukum sociological jurisprudence. Aliran ini berada di antara aliran positivisme dan aliran sejarah. Hukum itu harus sesuai dengan masyarakat, perkembangan masyarakat, tapi juga hukum itu akan tertahan ketika juga menghargai atau menempatkan rasio di dalam hukum. Kritik aliran sociological jurisprudence. Yang pertama yaitu berpotensi memberikan kriteria yang kurang jelas untuk membedakan norma hukum dan adat istiadat. Yang kedua, ambiguitas rasio logika antara hukum negara dan hukum adat. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait hukum alam. Hukum alam yaitu aliran hukum yang menyatakan bahwasanya hukum itu berasal dari Tuhan, tidak ada berdasarkan dari dibentuk oleh pemerintah maupun dari sejarah maupun dari lingkungan masyarakat. Berbeda dengan penjelasan sebelumnya, hukum positif yaitu hukum yang dibentuk oleh suatu pemerintah dan di dalamnya ada sanksi dan larangan. Berbeda dengan hukum menurut sejarah, hukum yang menjelaskan bahwasannya
hukum itu tumbuh dari masyarakat itu sendiri, berbeda dengan hukum sosial jurisprudensi. Hukum sosial jurisprudensi yaitu aliran hukum yang tumbuh dari kebiasaan atau yang terjadi di lapangan. Masing-masing 4 aliran hukum tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu hukum positif memiliki sanksi dan larangan, keuntungannya. Sedangkan hukum sejarah, keuntungannya yaitu melihat bagaimana background dari masyarakat. Sedangkan hukum menurut sosial jurisprudensi yaitu hukum yang menyesuaikan dengan lapangan. Dan hukum alam yaitu hukum yang mengikuti adanya kepercayaan kepada Tuhan. Mungkin kita bisa mengadaptasikan dari keempat aliran hukum untuk terbentuknya suatu hukum yang lebih baik. Pendekatan yang selanjutnya ialah pendekatan realisme hukum. Pendekatan ini menekankan bahwa keputusan hukum tidak semata-mata didasarkan pada aturan atau prinsip abstrak, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, psikologis, dan politis. Para pemilik realisis seperti Jerome Frank dan Carl Llewellyn berpendapat bahwa hakim seringkali membuat keputusan berdasarkan pengalaman, intuisi, dan konteks sosial yang ada, bukan semata-mata menerapkan hukum secara mekanisme. Realisme menyoroti bahwa hukum yang seringkali tidak objektif dan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Selanjutnya ada formalisme hukum. Sebaliknya, formalisme menekankan bahwa hukum harus ditetapkan secara objektif dan berdasarkan aturan yang jelas. Para formalis seperti Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah sistem rasional yang baik dan logis, dan hakim harus mengikuti aturan hukum yang berlaku tanpa terpengaruh oleh pandangan pribadi atau eksternal lainnya. Critical legal studies yang berkembang pada tahun 1970-an berusaha untuk mengikuti dan menggugat kedua pendekatan ini. CLS juga berpendapat bahwa hukum tidak bersifat netral atau objektif, melainkan dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Meskipun memiliki kesamaan dengan realisme dalam menyoroti keterbukaan dan ketidakadilan dalam sistem hukum, CLS lebih radikal dalam kritiknya, menekankan bahwa hukum seringkali digunakan untuk mempertahankan status quo sosial dan ekonomi yang tidak adil. Kaitan antara realisme, formalisme, dan CLS adalah bahwa critical legal studies berupaya untuk membuka mata terhadap bagaimana hukum yang diklaim secara objektif dan rasional sebenarnya memiliki bias dan dipengaruhi oleh struktur kekuasaan yang ada. Sebuah tema yang telah disinggung oleh realisme, tetapi dengan pendekatan yang lebih mendalam dan transparan. Saya akan menjelaskan terkait relevansi antara filsafat hukum dan bagaimana implikasinya di dunia hukum keimigrasian. Menurut salah satu pemikiran dari seorang filsuf, Thomas Aquinas mengenai dengan lex aeterna, yang mana Thomas Aquinas merupakan seorang filsuf dan teolog klasik dari Skotlandia dari abad pertengahan yang menyusun pandangan komprehensif tentang hukum yang membedakan antara lex aeterna atau hukum abadi, lex naturalis atau hukum alam, dan lex humana atau hukum manusia. Jadi sekiranya pemahaman ini dapat memberikan kerangka konseptual yang menarik untuk menganalisis dan membentuk kebijakan keimigrasian di Indonesia. Dan demikian saya akan menjelaskan penjelasan argumentatif terkait dengan pemahaman Aquinas. Yang pertama terkait dengan lex aeterna atau hukum abadi. Lex aeterna adalah konsep tentang hukum ilahi yang abadi, yang tidak berubah dan mengatur seluruh pedoman dalam alam semesta. Dalam pandangan Aquinas, ini merupakan hukum yang merupakan perpajahan pikiran dari Tuhan dan merupakan sumber dari semua hukum. Hukum ini mencakup prinsip-prinsip moral dan dasar serta ketertiban yang ada di alam semesta. Terkait implikasi pertama dalam hukum keimigrasian tertera melalui pasal 54 angka 1 huruf A UU nomor 6 tahun 2011 dan peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016. Melalui pemberlakuan izin tinggal tetap yang dapat diberikan kepada orang asing, pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia. Kita dapat memahami bahwa Indonesia menghargai adanya ruang perlintasan bagi rohaniawan sebagai salah satu profesi khusus yang diperhatikan. Konsep lex aeterna bersinggung dengan aspek hukum ilahi dan entitas ketuhanan, yang mana rohaniawan merupakan individu yang merepresentasikan pengabdian manusia kepada Tuhan dalam bentuk profesi yang diakui melalui hukum dan hak tinggalnya secara keimigrasian di Indonesia. Jadi, adapun saya mengategorikan Perpres nomor 125 tahun 2016 sebagai salah satu bentuk implikasi lex aeterna, karena Indonesia memberikan penanganan terhadap pengungsi atas dasar aspek moralitas,
yang terakomodir secara sementara waktu melalui Perpres tersebut, meskipun kita belum melakukan ratifikasi terhadap Konvensi 1951, sehingga dapat dinyatakan bahwa hukum buatan manusia dapat diberikan alternatifnya untuk sementara waktu atas pertimbangan moralitas dan humanitas yang ada. Kemudian terkait dengan lex humana atau hukum manusia. Jadi idealnya merupakan aplikasi dari prinsip yang ditemukan dalam lex naturalis. Hukum ini dapat berubah sifatnya dan beradaptasi dengan keadaan sosial dan budaya. Tertera pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Prinsip lex humana ini memungkinkan bahwa Indonesia untuk membuat kerangka hukum dan kebijakan keimigrasian yang humanis, sebagaimana tertera dalam pasal tersebut, yang berbunyi bahwa menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk mengupayakan agar korban perdagangan orang dan penyeludupan manusia yang berkewarganegaraan asing agar segera dikembalikan ke negara asalnya dan diberikan surat perjalanan apabila mereka tidak memilikinya. Jadi, kebijakan imigrasian Indonesia mengutamakan aspek kemanusiaan terhadap fenomena perdagangan orang dengan orientasi terhadap jaminan keselamatan atas korban. Dengan menerapkan pandangan Aquinas ini, Indonesia dapat memperkuat landasan etis dan filosofis dari kebijakan keimigrasian, memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya efektif, namun juga bersikap adil dan manusiawi, sejalan dengan standar hukum dan etika yang lebih luas. Ini juga dapat membantu dalam dialog dan kerjasama internasional. Demikianlah berbagai implikasi yang dapat kita temui bila membicarakan relevansi prinsip-prinsip dalam filsafat hukum dan kebijakan imigrasian yang secara konkret. Dari satu gagasan filsuf saja, kita sudah bisa mengurai berbagai implikasi dalam suatu kebijakan. Mari kita perdalam literatur dalam topik filsafat hukum, agar dapat mengetahui lebih lanjut terkait apa saja sih implementasi yang dapat dibangun dalam meninjau kebijakan pemerintah, khususnya keimigrasian yang ada di Indonesia.